Ilmu-ilmu yang eh, tidak perlu itu apa ya? Mungkin ya kalau zaman dulu ya, kiai zaman dulu atau santri ya, santri zaman dulu yang sekarang jadi kiai misalnya. Santri di era kemerdekaan, revolusi melawan penjajah, ya pasti banyak di antara mereka itu yang membutuhkan kekuatan, ya kekuatan lebih. Jadi misalnya waktu melawan Jepang atau melawan Belanda itu kan, ya kasarnya kekebalan, ilmu kebal itu kan ya penting. Maka kemudian biasanya para kiai kemudian memberikan amalan-amalan, memberikan ijazah wirid-wirid tertentu begitu, supaya supaya santri ini ketika nanti melawan penjajah itu bisa kebal, tidak tembus peluru apa dan sebagainya. Ya kalau zaman dulu itu relevan. Hampir semua santri mungkin akan berupaya untuk bisa melakukan itu karena itu dibutuhkan. Ya jajal lek lawaran ngono ae. Wong kita ini ndak punya amunisi apa-apa. Duwene ya cuma bambu runcing karo golok arit. Ngelawan tank, ngelawan bom, granat. Hanya susah. Tapi ya eh kalau itu diterapkan di zaman sekarang kan ya untuk apa sekarang sudah damai sejahtera, keamanan sudah dijamin oleh para penegak hukum, oleh polisi, oleh militer, keamanan negara sudah dijaga. Kan ya sudah tidak ada ancaman lagi. Lagi kiai-kiai yang dulu waktu jadi santri pernah punya amalan itu untuk apa sekarang diwariskan ke santri? Kan tidak cocok. Kalau sekarang ya santri itu mending diajari bagaimana eh, bagaimana supaya ajaran fikih itu bisa bisa lebih fleksibel diterima ke masyarakat. Dhisik fikih iki ngene iki cah. Saiki lek tok mbok tokne nang masyarakat kowe kudu iso pinter-pinter. Ngene tak warai carane ben bijaksana, ora kaku begini. Begitu harusnya. Kalau sekarang itu. Makanya jangan heran ketika mungkin di antara kalian ada yang mendapati kiai kalian atau guru kalian di pondok itu mungkin pernah mendengar dari santri yang senior bahwa Mbah Yai ku sebenarnya sakti. Ampuh wirid ijazahnya akeh. Tapi santri ini gak enek sing diware. Ya, karena kiai kalian tuh tahu bahwa itu tidak kalian butuhkan. Kalian tidak butuhkan itu. Maka diberikanlah kalian eh, pengetahuan yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar itu. Gitu. Jadi bahwa seorang alim itu dia harus pertama dia harus betul-betul menguasai ilmunya. Kemudian yang kedua dia kalau dia ingin menyampaikan ilmu ya ketika kita jadi kewajiban kita menyampaikan ilmu itu harus berpijak pada beberapa hal yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul sudah kita pahami. Kalau tidak betul-betul paham, jangan berani-berani menyampaikan. Nah, kita berani menyampaikan itu sudah paham. Kita sudah paham itu apa? Harus ada dasarnya. Kita sudah ada landasannya. Kalau itu perkataan kita ya kita sudah bisa mempertanggungjawabkan. Kalau pernyataan itu pernyataan dari orang lain kita juga harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu adalah benar dari orang itu bukan karangan kita sendiri. Jadi kita itu kriteria dari betul-betul memahami itu begitu. Yang kedua adalah apa yang kita sampaikan itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan dan ya apa yang hajatnya dari dari masyarakat. Sebagai guru ya sebagai guru atau sebagai ya orang yang bertanggung jawab untuk masyarakat ya mungkin masyarakat itu butuh tapi tidak merasa kalau butuh. Jadi misalnya apa? Misalnya pas wayahe 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 asok zakat, wayahe asok zakat, orang itu asok zakat itu pokoknya yang penting pokoknya yang penting gue beras. Lah beras iki karu-karuan enek sing beras iki
sak gegem enek yang beras itu masih ada itu di beberapa tempat masih ada. Di tempat saya itu masih ada orang itu zakat itu ya sak hanya bawa, ndak ditimbang dari rumah itu. No. Nanti ketika nyampe di tempat timbangan ternyata hanya sedikit. Nah, yang kayak begitu itu mereka butuh untuk diedukasi. Walaupun mereka sendiri tidak butuh, tidak minta. Tapi edukasi yang kita berikan juga harus dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan mereka. Ya, ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Dan ini butuh diperjuangkan. Tuh. Apa yang benar-benar dibutuhkan itu harus kita sampaikan. Jangan sampai kita diam. Yang ketiga adalah apa yang memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang tidak yang memang itu menimbulkan madorot dan kita ini menguasai ilmu tersebut, mending tidak usah diajarkan karena nanti madorotnya banyak. Koyok misalnya kiai, misalnya sembarangan mengajarkan ilmunya, misalkan kesaktian apa begitu kepada santrinya, nah bisa-bisa sama santrinya malah disalahgunakan. Ilmu bisa nunduk apa wong ngono tinggo apa jenenge tinggi pengasian, jadi tinggi naklukne cewek misalnya gitu. Wah, itu kan menjadi disalahgunakan itu ilmu itu. Makanya ada beberapa ilmu-ilmu itu yang oleh guru-guru kita tidak diturunkan kepada kita karena beliau-beliau paham. Bisa jadi kita yang tidak siap. Jadi kadang-kadang ilmu itu tidak diberikan ke sembarang orang karena guru itu tahu bahwa kita ini tidak kompeten untuk mendapatkan ilmu itu. Bisa jadi seperti itu. Atau memang ilmu ini tidak akan saya turunkan pada siapapun karena ini nanti berbahaya. Tapi itu juga ada. Nah, maka oke, kita dalam kaitannya kewajiban menyampaikan ilmu ini kita harus paham betul. Tidak bisa kita kebiaya balihu ani walau ayah. Terus pokoknya apa saja kita sampaikan. Jadi pegiat di medsos itu. Apa di upload nang medsos. Kembali kepada Quran dan hadis, kembali hilangkan amalan bid'ah, hilangkan amalan sesat, hilangkan amalan musyrik. Abeh diantemi, diserang semuanya. Dia sendiri tidak punya pemahaman yang kuat terhadap itu. Dan masif sekali loh seperti ini di medsos sekarang ini. Dan saya harap kawan-kawan yang memiliki pemahaman yang lebih pas, yang lebih moderat, yang lebih komprehensif itu harusnya juga ikut bergerak begitu untuk mengkanter itu. Saya tidak tahu tiba-tiba masuk di HP ini ya, masuk grup-grup yang tidak jelas-jelas begitu, Islam puritan itu. Terus tiba-tiba kembali ke Quran hadis dan itu didebat atau kayak apa, namanya orang tidak paham. Di debat pun juga mereka itu tidak merasa, tetap aja mereka itu ngeyel. Argumen kita itu sama sekali tidak bisa mereka pahami soalnya itu. Jadi pokoknya butuhnya ngotot, atas keras kepala gitu aja. Nah, ini berbahaya sekali. Orang yang tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan di bidang itu terus ngomongkan hal itu, ya akibatnya apa? Ya akibatnya adalah itu tadi, amanah akan sia-siakan atau terbengkalai. Dan kalau amanah terbengkalai dengan bentuk menyampaikan sesuatu yang bukan bidangnya atau dia tidak ahli dalam hal yang disampaikan itu, makanya tunggu saja kiamatnya begitu. Ya kayaknya sudah dekat ini. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan kiamatnya masih lama. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.